رسول الله وبعد. إخواني الطلاب والطالبات, para santriwan dan santriwati sekalian, في هذا اللقاء الطيب dalam pertemuan kita yang سوف أشرح لكم موضوعا واحدا وهو عن الأذكار. saya akan menjelaskan kepada kalian suatu judul tentang dzikir. الذكر معناه هو أن يتلفظ لسانك بالتسبيح وبالتهليل، ولا تنسى أيضا أن يتلفظ قلبك أيضا. Dzikir adalah hendaknya lisan kita melafatkan tasbih, tahlil ataupun tahmid, dan tidak lupa juga hati kita juga melafatkan hal-hal tersebut. إذن فالذكر باللسان فقط لا يكفي، ولكن لا بد أن يكون قلوبك ذاكرا لله تعالى مع لسانك. Oleh karena itu tidak cukup dengan lisan saja kita berzikir, akan tapi hati kita juga harus berzikir bersamaan dengan lisan kita. إخواني الطلاب والطالبات, para santriwan dan santriwati sekalian, يقول فيه جل جلاله, Allah Ta'ala berfirman dalam hal tersebut, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. yaitu ayat fadhkuruni adzkurkum washkuruni واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية تأمرنا بأن يكون لساننا عرضا بذكر الله تعالى. Ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa hendaknya lisan kita itu harus selalu basah untuk melakukan dzikir. بقراءة التسبيح, dengan membaca tasbih, وبقراءة التهليل, membaca tahlil, وبقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, dan membaca salawat kepada Nabi SAW, وبتلاوة القرآن, dan dengan membaca tilawah. قال تعالى أيضا في ذلك وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam hal tersebut pada ayat wasabbihu bukrata wa asila. إذن التسبيح قد يكون صباحا وقد يكون مساء وقد يكون ليلا وقد يكون نهارا. Nah, karena itu dzikir bisa kita lakukan pada pagi hari, malam hari, siang hari atau sore hari. خذ قسطا من وقتك ليتخلى فيه لذكر الله تعالى. Jadikan sebagian waktumu untuk kita menyendiri dengan Allah atau berkholwat kepada Allah untuk berzikir kepadanya, limunajatihi, untuk bermunajat kepada Allah, walimunadati rabbika, dan untuk walimunadati rabbika, untuk memanggil Tuhanmu. lidzalika alaika bi akhdhi al-waqt al-qalil al-yasil min waqtika sawa'un kana fil laili wan nahar liyatakhalla ma'a rabbika tunajihi wa tadhkuruhu. Oleh karena itu hendaknya bagi kita untuk menyisikan sebagian waktu kita untuk berkholwat kepada Allah, berzikir kepadanya baik pada waktu malam hari ataupun pagi hari. Allah Ta'ala fi dzalika aidan, Allah Ta'ala berfirman juga dalam hal tersebut, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang sengsara. Idzan 'uqubatu man la yurid an yadhkura Allah Ta'ala yaj'al hayatahu dhanka. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menolak untuk berzikir kepada Allah, maka hukumannya adalah kehidupannya akan dijadikan sengsara. Wa man dzakara Allah Ta'ala, barang siapa yang mengingat kepada Allah Ta'ala, takun hayatuhu insyaallah hayatan maimunatan yasiran mubarakan biidznillahi ta'ala. Maka barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka insyaallah hidupnya akan dijadikan mudah berkah dengan izin Allah Ta'ala. Ikhwani tullab wa talibat, para santriwan dan santriwati sekalian, wa dzikru qad yakunu bil lisan, zikir terkadang menggunakan lisan, wa qad yakunu bil arkan, terkadang menggunakan dengan wa qad yakunu bil qulub, terkadang juga menggunakan hati. Fadzikru bil qulub fa huwa dzikrul awliya wa dzikrul anbiya wa dzikrul mursalin.
Zikir dengan hati itu adalah zikirnya para wali, zikirnya para nabi, dan zikirnya para rasul. فاقتدي بهم كن أنت عندما تريد أن تذهب إلى السوق، أن تذهب إلى التجارة، أن تذهب إلى العمل، أن تذهب إلى المزرعة، يكون قلبك ذاكرا لله تعالى، لأن كل ما ستعمل كل ذلك مقرونا بذكر الله تعالى. Oleh karena itu kita hendaknya mengikuti para waliullah, para nabi dan para rasul. Ketika kita ingin pergi ke pasar atau kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin bekerja, maka hendaknya hati kita selalu berzikir kepada Allah, selalu bersambung kepada Allah. إن فعلت هذا كان قلبك مواصلا ومتصلا بالله تعالى. Kalau engkau melakukan hal ini, yaitu berzikir kepada Allah ketika bekerja atau dan lain sebagainya, insya Allah hati kita akan terus bersambung kepada Allah. فتكون قريبا إلى الله Dan kamu akan menjadi orang yang dekat kepada Allah, قريبا إلى الناس dekat dengan para manusia, قريبا إلى الجنة dekat kepada surga, وبعيدا عن النار. dan jauh dari siksa neraka. لأن الله تعالى لا يعذب قلبا ذكر فيه الله تعالى. Karena Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hati orang yang dimana dalam hati tersebut selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. والذكر أيضا قد يكون باللسان وهذا كأذكارنا وأذكاركم وأذكار سائر الناس. Dan zikir juga terkadang menggunakan lisan, yaitu zikirnya kita ini, zikir para manusia. إخواني الطلاب والطالبات، Para santriwan dan santriwati sekalian, عندما أسري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى سدرة المنتهى، ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, لما واصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى تأخر جبريل. maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mundur ke belakang Nabi Muhammad. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي هذا الحال فارق الحبيب حبيبه. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, apakah ada seorang kekasih yang berpisah dengan kekasihnya? قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad ليس SAW, الأمر كذلك يا محمد bukan seperti itu wahai Muhammad. ولكن هذا ليس مقامي. Tapi ini bukanlah makom saya. وحين ذاك في سدرة المنتهى Dan ketika di Sidratul Muntaha رأى juga, النبي صلى الله عليه وسلم عبدا جليسا يذكر الله. Nabi Muhammad melihat seorang hamba yang duduk berzikir kepada Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك Nabi SAW bersabda, apakah dia ini seorang malaikat? أنبي Apakah seorang nabi? أرسولا؟ Apakah seorang rasul? فنادى منادي Maka ada orang yang memanggil dia. هذا عبد الله كان لسانه رطبا بذكر الله في الدنيا. Ini adalah hamba yang lisannya terus basah karena berzikir kepada Allah di dunia. انظروا أيها الطلاب Lihatlah wahai para santri, وانظرنا أيها الطالبات، lihatlah kami para من santri. كان لسانه رطبا بذكر الله تعالى يترقى على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة. Barang siapa yang lisannya terus basah karena berzikir kepada Allah, maka kita akan bersanding dengan para malaikat, nabi dan rasul. إخواني الطلاب والطالبات، روى البخاري حديثا Para santriwan dan santriwati sekalian, Imam Bukhari melewatkan sebuah hadis أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل أعني حديث القدسي bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaitu ini adalah hadis qudsi, من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أعلى منه. barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang ramai, maka aku akan
mengingatnya di tempat yang lebih ramai. Qala al-Imam Asy-Syanwani fi hasyiyatihi ala Mukhtasar Abi Jamrah lil-Bukhari. Imam Syanwani berkata dalam kitabnya Hasyiah Mukhtasar Bukhari, Imam Abi Jamrah, Ma ma'na mala'in? apa itu makna mala'in? Mala'in ya'ni jahran wa jama'atan. Mala'in bermakna yaitu jahar dan berjamaah. Idzan adz-dzikru qad yakunu khafiyan wa qad yakunu sirran wa qad yakunu jama'atan wa qad yakunu jahran. Falikulli dzalika dalilun. Idzan man yurid an yadhkura Allah ta'ala fi nafsihi falyatafaddal. Man yurid an yadhkura Allah ta'ala ma'al jama'ah tafaddal. Man yurid an yadhkura Allah ta'ala bi sautin jahrin 'alin falyatafaddal. فهذا الحديث يدل على جواز كل من الذكر إما الخفي وإما الجهر. Oleh karena itu, dzikir bisa dilakukan secara jahar, secara jamaah, secara khafi atau secara sendirian. Maka barang siapa yang ingin berzikir secara dengan dirinya sendiri secara pelan, silahkan, secara jamaah juga silahkan. Maka dengan hadis ini menjadi dalil bahwa hal tersebut, yaitu dzikir dengan pelan, dzikir dengan jahar, itu menjadi dalil kebolehan hal tersebut. Ikhwani tullab wa talibat, Para santriwan dan santriwati sekalian, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." barang siapa yang melewati taman surga maka ikutlah. Qalu wa ma riyadhul jannati ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu Riyadul Jannah? Qala haliqudz dzikr. Nabi SAW menjawab, Riyadul Jannah adalah halaqah dzikir. Idzan fa halaqatudz dzikr, jama'atudz dzikr hiya rawdatun min riyadil jannah. Oleh karena itu, halaqah dzikir atau perkumpulan dzikir itu adalah taman dari taman-taman surga. Ikhwani tullab wa talibat, Para santriwan dan santriwati sekalian, alaikum bidzikri hendaknya kalian melakukan dzikir wa qiraatil awrad dan membaca wirid-wirid sirran aw jahran baik secara sir ataupun jahar, munfaridan aw jama'atan sendirian atau secara jamaah. wa kullu dzalika khairun Maka itu semua adalah kebaikan. utqistan min waqtika Jadikan sebagian waktumu li munajatillahi wa li dzikrihi untuk bermunajat kepada Allah dan mengingatnya, liyakuna kullu sya'nika khair insyaallah. agar setiap keadaanmu itu menjadi baik insyaallah. Taib. Fahayya nadhkurullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ikhwani tullab wa talibat, al-Imam An-Nawawi kataba kitaban ma sya'allah ismuhu al-adhkar الذي ذكر فيه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستيقاظ من النوم حتى أن تنام مرة أخرى. Para santriwan dan santriwati, jadi Imam Nawawi menulis sebuah kitab berjudul yaitu Al-Adhkar, di mana dalam kitab tersebut Imam Nawawi menuliskan zikir-zikirnya Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hatta qala al-Arabu bi'iddar washtari al-adhkar. Sampai-sampai orang Arab itu berkata, juallah rumah dan belilah kitab Al-Adhkar. Hadza naktafi bihadzal qadar wa syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.